Halo Gupi Lover, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi. Teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat terus dan kesuksesan selalu menanti kalian. Nah teman-teman, kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan, yaitu mengapa indukan ikan gapi mati setelah melahirkan. Nah teman-teman, untuk menjawab tersebut saya akan memberi perumpamaan teman-teman, bahwa indukan ikan gapi itu harus kita pandang selayaknya manusia teman-teman. Ya misalkan saja istri kita, bila dia sedang hamil, pasti kita akan melakukan sesuatu yang terbaik ya untuk dia. Contohnya asupan gizinya itu pasti kita perhatikan ya, jangan sampai janin yang ada di dalam kandungan kurang gizi. Kemudian dia jangan sampai kecapean ya, nanti tidak kenapa-napa. Kemudian harus banyak istirahat ya, dan sebagainya. Nah demikian juga dengan ikan gapi teman-teman, kita harus mengutamakan dia ya sebagai makhluk hidup yang juga perlu perhatian bagi kita. Jangan kita pandang sebagai pabrik ikan gapi saja teman-teman. Nah ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Tapi sebelum kita bahas dua hal tersebut, silahkan subscribe channel ini teman-teman yang belum subscribe. Kalau yang sudah, like video ini supaya video ini jadi lebih ramai ya teman-teman. Nah ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa ikan gapi indukan yang sedang hamil itu harus kita perhatikan makanannya. Dikarenakan apa? Makanan itu sangat penting bagi indukan gapi, ya layaknya istri kita kalau lagi hamil teman-teman, untuk kesehatan janin di dalam rahim mereka dan juga kesehatan indukan itu sendiri ya. Dikarenakan begini teman-teman, kadang indukan ikan gapi itu mati dikarenakan pada saat hamil itu asupan gizinya kurang, sehingga pada waktu melahirkan maka tubuhnya ngedrop dan kemudian mati. Sebentar teman-teman, ini ada betina Black Moscow yang sedang lahiran teman-teman. Nah ini untung saja ada tali rafianya jadi aman. Ini kita jaring dulu. Nah gini aja ya. Jadi gini teman-teman, pada waktu indukan ikan hamil itu kurang gizi disebabkan, pertama itu wadahnya teman-teman. Saya perhatikan ada beberapa teman yang menempatkan indukan ikan gapi itu di ember, kemudian indukannya ditaruh ceting gitu ya teman-teman. Nah itu kelemahannya adalah pada waktu kita memberi makan indukan ikan gapi tadi, pasti kan akan jatuh ke bawah ya, sehingga susah. Tapi kalau kalian menggunakan tempat seperti ini teman-teman, contohnya ini ya. Nah ini kita ngasih makannya enak ya, ngasih makannya enak, jadi dia tetap bisa beraktivitas di sini ya, dan makan ya seperti biasanya, seperti di tank ya, dikarenakan dia tidak berada di dalam kurungan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sepanjang pengalaman saya, indukan ikan gapi itu lebih enak ya seperti ini, tetap di dalam box tanpa dimasukkan ceting, hanya dikasih tali rafia, sehingga pada waktu kita beraktivitas memberi makan itu tidak ada kendala. Indukan ikan gapi ini ya butuh asupan gizi yang cukup, maka sebaiknya diberi makan berupa makanan hidup teman-teman. Bisa casut ya, kalau di sini kita biasanya cacing sutra ya, Daphnia, Kutir atau Artemia, sehingga dia makannya selalu lahap. Nah kalau makannya lahap dan makanan yang dimakan itu nilai gizinya bagus, nah maka tubuhnya itu akan selalu sehat dan kuat. Dan pada waktu melahirkan pun ya, dengan kekuatan prima mengeluarkan anakan,
dan setelah lahir dia sendiri juga masih sehat. Nah, begini teman-teman, tidak jarang ya orang menganggap bahwa betina ikan hamil itu kan perutnya besar, dikiranya dia sudah cukup asupan gizi. Padahal kadang tidak teman-teman, dia gemuk itu karena perutnya ada anaknya, bukan karena dia cukup gizi. Padahal selama beberapa minggu makanannya kurang walaupun perutnya besar, sehingga pada waktu dia melahirkan padahal dalam kondisi kurang makanan ini teman-teman, sehingga pada waktu melahirkan ya keluar banyak anaknya dan tubuhnya langsung kurus kering ya, karena tenaga yang dikeluarkan sudah sangat banyak dan sudah total ya. Kalau bahasa Jepangnya ini jibakutai, jadi berjuang melawan kematian teman-teman, pasukan berani mati. Sehingga begitu sudah lahir ya badannya ngedrop terus mati. Nah, ini dikarenakan kurang gizi teman-teman. Itu teman-teman. Nah, itu tadi adalah faktor makanan ya teman-teman. Nah, sekarang faktor kedua yaitu indukan ikan gapi ya di box breeding seperti ini itu juga harus kita perhatikan kesehatannya teman-teman. Ya, makanannya bagus, kesehatannya bagus. Maksudnya kesehatan di sini berarti kita harus menjaga kondisi media hidup mereka yaitu airnya. Nah, kalau saya itu menggunakan ini teman-teman. Nah, ini AA biotik. Nah, biasanya air baru ya, air ini saset ya teman-teman, dalamnya bubuk. Air baru ya yang akan kita pakai untuk betina ikan gapi yang mau melahirkan itu kita kasih ini sedikit teman-teman, sehingga nanti ya ini kan sifatnya adalah membunuh jamur dan juga bakteri, sehingga walaupun betina ikan gapi ini hidup di media yang hanya sedikit, tapi karena sudah dikasih AA biotik ini maka kondisi airnya akan tetap terjaga dikarenakan ada ini teman-teman, pembunuh jamur dan bakteri. Dan di sini tetap aman kok teman-teman, walaupun kita pakai berkali-kali. Jadi misalnya kini sudah lahir, anaknya kita ambil, betinanya kita masukkan ke jantannya lagi, terus tanpa ganti air pun langsung saya taruh betina hamil yang lain. Begitu terus sampai benar-benar kotor baru saya ganti teman-teman. Aman ya karena menggunakan ini. Nah, kemudian ini teman-teman, saya akan menunjukkan sesuatu. Kadang-kadang ada jenis ikan gapi yang kita bingung teman-teman mau menentukan dia hamil apa enggak, karena bentuknya itu balon teman-teman, perutnya udah besar. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah ini, coba menurut kalian ini hamil apa enggak? Perutnya kan besar banget ini. Nah, ini tuxedo red koi short body teman-teman, atau balon. Jadi perutnya itu memang kondisinya seperti ini teman-teman. Coba. Lucu ya. Jadi memang dia kayak ikan balon, tapi dia gapi teman-teman. Nah, ini kita kalau nggak terbiasa dengan ikan ini akan bingung ini hamil apa enggak ya, karena nggak hamil pun perutnya memang udah besar teman-teman. Walaupun perutnya besar, ikannya ternyata lincah teman-teman. Jadi saya kasih contoh ikan yang udah benar-benar hamil ya. Nah, ini hamil muda teman-teman. Jadi kalau dilihat dari atas gitu perutnya kelihatan membulat. Ini hamil muda. Terus tadi ada yang hamil besar teman-teman, susah nyarinya. Nah, ini perutnya kayak ikan balon ya teman-teman. Nah, ini udah hamil nih, mungkin udah hamil 2 mingguan, seminggu lagi ini sudah ngobrol ya. Karena kalau jenis koi itu konsumen pengennya yang sudah hamil teman-teman, makanya jenis albino koi, snake skin koi, tuxedo koi ini memang saya biarkan berada di dalam styrofoam ya, jantan dan betina, tapi dengan catatan teman-teman, jantannya sudah disortir loh ya,
sehingga nanti anakannya akan tetap terjaga genetiknya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Nah, ini saya punya platinum koi teman-teman. Bukan. Platinum retail yang di sana aja yang lebih besar ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Saya juga punya ini platinum retail big ear. Ini ikannya masih muda. Nah, saya mau cerita teman-teman. Jadi jenis ikan ini adalah ikan pertama yang saya pelihara waktu saya mengenal ikan gapi. Jadi saya suka sekali dengan ikan ini. Cantik, lucu, gemesin ya teman-teman. Nah, ikan ini ya sangat menarik bagi pemula tentunya ya, seperti saya dulu. Ini saya juga pelihara di styrofoam seperti ini ya, ternyata sangat kuat teman-teman. Jadi ini ikan yang sangat kuat, bahkan di outdoor pun juga sangat kuat. Nah, ini sekarang lagi banyak teman-teman di Yusuf Gupi Farm. Nah teman-teman, itu tadi adalah bagaimana kita mengantisipasi ikan gapi betina yang mati setelah melahirkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam ngebrol.